kalau kita tahu ADG kita enak. Semisal, karena saya punya target 30 kilo saat panen, dengan saya hanya punya waktu 3 bulan, berarti target saya adalah 1 bulan harus naik kurang lebih 3 kilo. Kalau naik 3 kilo berarti ADG yang saya kejar adalah 1 on dalam 1 hari. Nah, kalau saya bisa memperkirakan seperti itu, berarti saya punya ramuan. Oke lah, kalau saya targetnya seperti itu, berarti pakannya saya nggak mungkin lah dengan pakan dengan PK yang rendah. Atau kita pakai PK 8 atau pasti nggak ketemu segitu. Berarti PK-nya harus saya pakai sekitar 14 kilo atau minimal 12. Baru nanti bisa kita temukan bobot yang masuk dengan target ADG kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan Gapper Channel. Saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Kali ini pembahasan yang akan kita buat adalah tentang ADG. Mungkin para peternak sudah sering mendengar, bahkan mungkin banyak yang sudah tahu. Tetapi mungkin dari rekan-rekan yang setia dengan Gapper Channel ada yang belum tahu apa itu ADG, apa itu fungsinya ADG, bagaimana cara menghitungnya, terus kira-kira kenapa toh kok harus ada ADG seperti itu. Akan saya coba untuk bercerita atau membahas sedikit. Mungkin saya ada kurang tentang penjelasannya, tetapi mungkin saya akan sedikit bercerita tentang ADG ya. Oke, untuk pembahasan pertama, apa itu ADG? Jadi ADG itu adalah singkatan dari average daily gain, jadi rata penambahan bobot, atau ibaratnya diartikan adalah penambahan bobot harian. Kira-kira seperti itulah ya. Kalau bahasa Inggrisnya seperti tadi. Jadi penambahan bobot harian untuk ternak. Nah, kenapa kok harus kita tahu penambahan bobot harian? Itu sangatlah penting untuk mengetahui kualitas ternak kita, untuk mengetahui kualitas pakan kita, untuk mengetahui kualitas perawatan kita. Dan tentunya ADG itu menjadi sangat penting apabila kita berbicara tentang industri peternakan, khususnya fattening. Karena ada target bobot yang harus kita penuhi, ada kurun waktu yang harus kita penuhi, sehingga dalam hal meramu pakan kita bisa memperhatikan atau bisa mempertimbangkan ADG tadi. Kira seperti itu ya, sehingga tujuan ternak kita akan tercapai, akan bagus. Nah, yang pertama tadi saya bahas ya tentang apa itu definisi ADG ya, atau average daily gain atau penambahan bobot harian. Yang kedua, sekarang kita bagaimana caranya menghitung ADG. Nah, menghitung ADG kita tidak mungkin setiap hari menimbang, kan tidak mungkin seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan, yang sangatlah mungkin akan kita lakukan adalah kita melakukan penimbangan bobot 1 kali dalam 1 bulan. Jadi kita nanti tahu kalau kenaikan bobotnya berapa. Jadi di tempat kami memang saya rutin untuk kita lakukan timbang badan 1 bulan sekali. Nah, semisal gini simulasinya ya. Ada kambing saya berat 30 bulan kemarin. Bulan ini kita timbang ternyata beratnya menjadi 39 kilo. Nah, berarti ADG-nya adalah 9 kilo. 9 kilo dalam 1 bulan. Tetapi itu belum bisa dikatakan ADG karena ADG itu adalah average daily gain, karena berarti harian. Nah, kalau harian berarti ADG-nya adalah 9 kilo kita bagi dari 30. Berarti per hari adalah kenaikan sekitar 300 atau 3 on ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kenaikannya adalah 0,3 kilo per hari. Nah, nanti ada, kalau ada rekan-rekan yang ditanya, oh ADG-nya berapa domba di tempat kamu? Jangan bilang, oh ADG-nya 10 kilo. Nah, itu berarti kenaikan bobot bulanan, bukan ADG-nya. Kalau ADG berarti tetap
Oh, 0,3 kilo dalam satu hari. Dengan seperti itu. Biasanya untuk peternak fattening untuk target harian itu bisa naik sekitar 1 on sudah ya standar lah 1 on, atau nanti mungkin mau dipacu lagi menjadi 2 on atau bahkan sampai 3 on luar biasa nanti seperti itu. Itu untuk yang cara penghitungannya ya, ADG-nya seperti itu. Nah, terus yang poin yang berikutnya adalah kenapa harus tahu ADG-nya. Nah, tahu ADG itu penting apabila kita bicara tentang fattening, walaupun breeding juga penting, tapi fattening sangat penting. Semisal kita bisa menentukan kalau pas mungkin kita bicara fattening untuk hari raya kurban ya, jantan. Saya ada kontrak nih dari lembaga, masuk di berat 30 kilo jantan. Nah, saya punya waktu 3 bulan. Kalau kita nggak tahu ADG-nya, kita nggak tahu kita nanti masukkan berat bakalan berapa. Jadi kalau kita tahu ADG kita enak. Semisal karena saya punya target 30 kilo saat panen, dengan saya hanya punya waktu 3 bulan, berarti target saya adalah 1 bulan harus naik kurang lebih 3 kilo. Kalau naik 3 kilo berarti ADG yang saya kejar adalah 1 on dalam 1 hari. Nah, kalau saya bisa memikirkan seperti itu, berarti saya punya ramuan. Oh, oke lah, kalau saya targetnya seperti itu, berarti pakannya saya nggak mungkin lah dengan PK yang rendah. Atau kita pakai PK 8, atau pasti nggak ketemu segitu. Berarti PK-nya harus saya pakai sekitar 14 kilo atau minimal 12. Baru nanti bisa kita temukan bobot yang masuk dengan target ADG kita. Nah, itu salah satu pentingnya ADG dalam industri peternakan, khususnya fattening. Nah, sekarang kalau breeding, kalau kita bicara breeding, apa ADG nggak penting? Penting. ADG dalam dunia breeding itu sangat penting, khususnya untuk anakan atau untuk cempe. Jadi cempe habis lahir, beranak, kalau bisa ditimbang. Oke, oh saya berat lahirnya ternyata 3 kilo. Ternyata setelah 3 kilo, nanti kita 1 bulan lagi kita timbang. Ternyata kok hanya 4 kilo, berarti hanya ada kenaikan 1 kilo dalam 1 bulan. Nah, berarti ini ada sesuatu masalah di sini. Bisa yang bermasalah dari susunya, induknya bermasalah, atau yang mungkin pakanan ekstra itu kurang bagus, sehingga indukan tidak bisa menyerap dengan bagus, berpengaruh ke kualitas susu, ataupun anak-anaknya itu yang mulai belajar makan, karena pakannya kurang bagus, sehingga dia bobotnya kurang bagus juga naiknya. Jadi itu untuk menilai kualitas perawatan anak-anak kita. Yang kedua, ADG itu penting untuk induk bunting. Pentingnya adalah apabila dia saat bunting bulan pertama dengan berat 25 kilo, masuk di bulan kedua kita timbang beratnya tetap 25 kilo. Artinya apa? Artinya di dalam kandungnya itu tidak ada kenaikan bobot untuk si janinnya atau calon cempenya. Padahal itu kenaikan bobot janin sangatlah penting. Nah, kalau tidak ada kenaikan berarti ada sesuatu di situ, sehingga kita harus bisa segera memberikan advice atau memberikan treatment untuk mengevaluasi masalah tersebut, untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira itu untuk yang pentingnya masalah ADG ya. Untuk yang terakhir, fungsi ADG adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas pakan kita, kualitas perawatan kita, dan kualitas hasil ternak kita ya. Dengan ADG yang bagus, semisal di tempat kami ya, tahun kemarin kita bisa ADG 1 hari bisa 2 on, tahun ini kita bisa tingkatkan menjadi 3 on. Mungkin tahun depan mau ditingkatkan berapa lagi, itu kalau terpola, tercatat akan sangat mudah untuk dalam hal pengembangan farm kita. Oke, kira-kira seperti itu tentang ADG. Untuk lain kali kita bahas tentang tema-tema yang lain. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk rekan-rekan Gaper Channel dimanapun berada, apabila ada yang belum like, belum subscribe, silakan like, subscribe channel Gaper. Insya Allah dalam Gaper ada pembahasan-pembahasan menarik tentang dunia perkambing dombaan Indonesia. Sekian dari saya, dari Dr. Tovan, Barokah Farm Kediri. Apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini hanya bersifat sharing, tidak bermaksud untuk menggurui atau apa. Kita hanya bersifat sharing, diskusi untuk kemajuan peternakan Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.